Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardi Vivano Praginangin dengan NIM 22515015011111029 Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Komputer. Oke, perkenalkan nama saya Hamdal Akil Putanasol dengan nomor tim 22515060711037. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Dinda Permata Putri Bangsa dengan NIM 22515015071111034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil akhir dari tugas survei implementasi kurikulum di Sekolah SMK Negeri 7 Malang. Oke, di sini yang pertama yaitu landasan kurikulum. Pada landasan kurikulum terdapat landasan filosofis. Beliau mengatakan bahwa pada kurikulum ada yang namanya buku 1, dan di dalam buku 1 akan memuat landasan-landasan seperti landasan filosofi, dan juga di buku 1 ini juga ada berbagai macam mengenai kurikulum seperti pada kelas 11 dan 12 yang menggunakan kurikulum 2013 revisi, dan pada kelas 10 akan menggunakan kurikulum Merdeka yang terbaru. Dan untuk contohnya sendiri, pada landasan filosofi sebagai pijakan dalam merumuskan visi dan misi SMK Negeri 7 Malang, yaitu mencerminkan nilai-nilai seperti keunggulan, kemandirian, dan keberlanjutan. Mengarahkan pengembangan kurikulum ini berarti pada bahwa pendidikan di sekolah ini selalu terkait dengan subjek, objek, dan pengelola yang melibatkan interaksi antar manusia. Dan untuk landasan psikologisnya sendiri, beliau mengatakan bahwa tidak tertulis secara eksplisit pada kurikulum, tapi nanti bisa dilihat di buku satunya. Untuk contoh sendiri yaitu kurikulum yang diterapkan pada SMK Negeri 7 Malang, yaitu kurikulum Merdeka, di mana pada misi SMK Negeri 7 Malang tertulis bahwa untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang menuju sekolah Diwiyata yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Dan selanjutnya ada psikologis. Pada landasan psikologis, beliau juga mengatakan bahwa tidak tertulis secara eksplisit di kurikulum. Dan untuk contoh sendiri, kurikulum yang diterapkan pada SMK Negeri 7 Malang yaitu kurikulum Merdeka, di mana pada visi misi SMK Negeri 7 Malang tertulis untuk membentuk karakter peserta didik dengan iman dan takwa. Dan selanjutnya pada landasan teknologis, beliau pun sama mengatakan tidak tertulis secara eksplisit di kurikulum. Dan untuk contoh sendiri yaitu pada misi SMK Negeri 7 Malang tertulis menghasilkan tamatan di bidang pariwisata, teknologi, dan rekayasa, serta informatika dan teknologi yang berkarakter. Dan untuk bagian kendala dan pengalamannya, beliau mengatakan bahwa tidak ada kendala karena dalam penyusunan kurikulum sudah disediakan oleh pusat. Selanjutnya yaitu untuk model pengembangan kurikulum. Untuk modelnya sendiri, beliau mengatakan bahwa SMK Negeri 7 Malang belum menggunakan model-model yang tercantum pada template pertanyaan seperti detailers model dan lain-lain. Tapi beliau juga mengatakan setiap tahun SMK Negeri 7 Malang akan melakukan yang namanya sinkronisasi kurikulum. Untuk proses pengembangan kurikulum kita biasanya karena sekolah SMK, yaitu untuk diupayakan untuk match dengan dunia usaha dan industri. Oleh karena itu kita melakukan yang namanya sinkronisasi kurikulum supaya nanti tamatan dari SMK Negeri 7 Malang bisa untuk siap kerja di dunia industri. Dan juga beliau menambahkan bahwa SMK Negeri 7 Malang juga ada yang namanya telaah kurikulum, pengembangan kurikulum, dan sinkronisasi kurikulum yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, komite, dan juga Dudi. Oke, selanjutnya pada kendala dan pengalaman berharga, beliau mengatakan dalam penyusunan kurikulum mempunyai tantangan pada saat mendesain sinkronisasi kurikulum karena sinkronis kurikulum harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Dudi. Baik, di sini saya akan bahas mengenai komponen dan juga konten kurikulum dari SMK Negeri 7 Malang. Yang pertama yaitu komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari 4 bagian, yaitu ada tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Pada tujuan ini ada 4, yaitu ada tujuan nasional, institusi nasional, kurikuler, dan instruksi nasional. Nah, pada SMK Negeri 7 Malang ini, semua tujuan sudah
dituliskan di dokumen kurikulum kecuali tujuan nasional, di mana tujuan nasional ini tidak dituliskan di dokumen kurikulum, tetapi dicantumkan undang-undang mengenai tujuan pendidikan nasional, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, untuk tujuan institusi nasionalnya, tujuan dari SMK Negeri 7 Malang ini sendiri yaitu salah satunya dapat membekali peserta didik agar mampu memilih karir dan gigi dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. Selanjutnya itu tujuan kurikulernya itu tujuan dari setiap bidang studinya. Contohnya saja pada bidang studi keahlian TKJ yaitu memahami proses bisnis di bidang TKJ itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada tujuan instruksi nasional, yaitu tujuan dari pokok bahasan dari setiap bidang studinya. Dimana contohnya pada konsentrasi TKJ penggunaan alat ukur yang memiliki tujuan agar terdidik mampu menggunakan alat ukur, termasuk pemeliharaan alat ukur untuk seluruh jaringan komputer dan juga sistem telekomunikasi. Selanjutnya yaitu isi dari kurikulum yang mencakup mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 7 Malang yang diajarkan kepada siswa. Contohnya, di SMK Negeri 7 Malang pada konsentrasi TKJ terdapat muatan mata pelajaran umum seperti PAI, Pancasila, Bahasa Indonesia, dan selanjutnya ada juga mata pelajaran kejuruan seperti matematika, dasar-dasar konsentrasi, konsentrasi keahlian, dan hal yang seperti itu. Selanjutnya yaitu ada strategi kurikulum. Nah, strategi kurikulum melibatkan penggunaan berbagai metode, pendekatan, dan taktik untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Nah, contohnya pada dokumen kurikulum ini terdapat model pembelajaran berbasis project-based learning untuk memastikan pemahaman yang lebih baik untuk siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi kurikulum. Nah, terdapat 3 tahapan evaluasi di dokumen kurikulum, yaitu ada evaluasi perencanaan pembelajaran, evaluasi pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi kurikulum operasional sekolah. Tiap tahun terdapat lembar validasi dari dinas provinsi apa yang harus dituliskan di buku 1 kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya yaitu konten kurikulum yang ada di SMK Negeri 7 Malang. Yang pertama ada kegiatan belajarnya, di mana informasi menjadi pengetahuan. Nah, contoh kegiatannya itu kegiatan pembelajaran di kelas. Tapi pada dokumen kurikulum ini tidak ditulis secara spesifik. Nah, yang kedua yaitu pengetahuan menjadi pengalaman. Nah, contohnya itu yaitu seperti kegiatan praktikum, di mana setelah mendapat pengetahuan di kelas, selanjutnya akan lebih memahami mengenai pengetahuan tersebut dengan praktikum yang biasanya dilakukan di lab-lab masing-masing konsentrasi. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada pengalaman menjadi kompetensi. Contohnya itu PKL, praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan di mahasiswa akan mengasah keterampilan atau pengalaman yang dimiliki menjadi sebuah kompetensi, di mana setelah PKL akan terdapat ujian. Selanjutnya masuk ke bagian pengetahuan, di mana pada bagian-bagian ini sudah semua dituliskan di dokumen kurikulum SMK Negeri 7 Malang. Yang pertama ada utility. Contohnya, salah satu konsentrasi yang terdapat di SMK Negeri 7 Malang, yaitu untuk meningkatkan agar menjadi masyarakat yang mandiri, dan juga terdapat mata pelajaran lokal sesuai dengan peraturan Gubernur Jawa Timur. Yang kedua itu adalah learnability. Pada dokumen ini dituliskan bahwa terdapat tahapan-tahapan hard skill dan soft skill dengan model pembelajaran project-based learning dan juga discovery-based learning. Nah, selanjutnya itu ada juga ada valid, di mana pada dokumen kurikulum disebutkan bahwa ada sinkronisasi kurikulum yang diharapkan kurikulum selalu berpedoman atas saran Dudi. Nah, lanjut ke visibility, di mana pada dokumen kurikulum tertuliskan pada dokumen struktur kurikulum mengatur beban belajar untuk setiap mata pelajaran. Nah, lanjut ke signifikan, di mana pada dokumen kurikulum dituliskan bahwa terdapat mata pelajaran pilihan, rumpun kejuruan, dan mata pelajaran di luar kejuruan yang sangat ditawarkan. Yang keenam ada self-sufficiency, di mana struktur kurikulum program keahlian TKJ menggunakan mekanisme semi-blok, di mana pada kelas 10 itu ada fase E dan kelas 11-12 menggunakan fase F. Nah, untuk pengalaman belajar itu sendiri, salah satu contohnya di SMK Negeri 7 Malang menggunakan discovery learning dalam pembelajarannya, di mana konsepnya harus kontekstual. Nah, lanjut ke kompetisi. Pada dokumen kurikulum dituliskan sistem penilaian yang dilakukan dengan memadukan asesmen formatif dan juga asesmen sumatif. Nah, selanjutnya yaitu kendala atau pengalaman berharga yang
SMK Negeri 7 Malang alami, di mana pengalaman berharga ini ketika pada saat sinkronisasi kurikulum harus memenuhi permintaan dari DUDI. Jadi, sekolah mendesain kurikulum dipastikan bahwa nantinya siswa SMK Negeri 7 Malang bisa memenuhi permintaan dari DUDI atau Dunia Kerja dan Industri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan kurikuler dan proses evaluasi kurikulum pada SMK Negeri 7 Malang. Nah, langsung saja kegiatan kurikulernya. Nah, untuk kegiatan kurikuler yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler sudah tertulis di dalam dokumen kurikulum pada SMK Negeri 7 Malang. Nah, untuk kurikulernya sendiri itu tidak tertulis pada dokumen itu. Namun dari pihak sekolah menganjurkan agar memberikan tugas setelah jam pelajaran selesai kepada siswa. Namun itu kembali lagi kepada tiap-tiap guru mata pelajaran apakah memberikan tugas atau tidak. Nah, untuk keterkaitan antara intrakurikuler dan ekstrakurikuler itu memiliki keterkaitan, yaitu misalnya pada intrakurikuler itu adalah mata pelajaran sains. Nah, dan untuk ekstrakurikulernya sendiri adalah KIR atau kelompok ilmiah remaja yang ada pada SMK Negeri 7 Malang. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler sudah pasti ada, seperti diberikannya tugas-tugas setelah jam pelajaran selesai. Nah, untuk selanjutnya, di sini apakah ada kendala atau pengalaman berharga yang pernah dialami selama proses penentuan kegiatan kurikulum? Nah, untuk kalau kendala tidak ada karena penentuan kegiatan kurikuler itu sudah dilakukan secara kontinuitas. Nah, begitulah kata narasumber, yaitu Bu Rita. Nah, selanjutnya adalah em, proses evaluasi kurikulum. Nah, pada SMK Negeri 7 Malang, mereka tidak menggunakan model untuk mengevaluasinya. Namun, untuk em, evaluasinya dibuat seperti melaksanakan penilaian akhir semester ataupun ujian tengah semester. Nah, untuk hubungan atau koneksi antara target kurikulum itu mereka memiliki yang namanya SKL atau standar kompetensi kelulusan. Nah, jadi pihak sekolah itu harus menghasilkan lulusan yang bagaimana sesuai dengan SKL tersebut. Nah, untuk kegiatan mengevaluasi kesolidan atau struktur dan proses pengembangan kurikulum, nah untuk mengevaluasinya cukup membuat seperti rangkuman yang tidak terlalu banyak, misalnya kimia analisis. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan kurikulum apakah memiliki cakupan atau ruang lingkup yang berbeda? Nah, dijelaskan oleh Ibu Rita bahwa di SMK Negeri 7 Malang itu biasanya diadakan LKS atau Lomba Kompetensi Siswa. Nah, untuk tingkat prestasinya dalam untuk tingkat satuan pendidikan dan biasanya dilakukan oleh antar mata pelajaran tertentu. Nah, selanjutnya untuk evaluasi kurikulum itu memiliki instrumen yang baku yaitu menggunakan standar nasional. Nah, selanjutnya pada saat mengevaluasi kurikulum, apakah pihak sekolah saja yang mengevaluasi? Nah, tidak. Nah, jadi yang ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi adalah ada komite sekolah, guru-guru, dan DUDI, yaitu dunia usaha dan dunia industri. Nah, untuk mekanismenya itu, Ibu Rita menjelaskan bahwa memakai lembar validasi. Nah, pada lembar validasi ini dituliskan mengenai berita atau acara mengenai selama proses evaluasi kurikulum. Nah, proses evaluasi kurikulum ini juga pada lembar validasi dituliskan itu adalah hasil keputusan yang sudah didapatkan dengan dunia usaha, dunia industri juga, tidak dari pihak sekolah saja. Nah, untuk selanjutnya, pengalaman berharga yang didapatkan selama proses evaluasi ini adalah hmm, berbagi pengalaman antar guru-guru pada saat proses menentukan evaluasi kurikulum tersebut. Sebelum mengakhiri video ini, sebelumnya Berterima kasih kepada Ibu Rita selaku Wakil Kurikulum SMK Negeri 7 Malang yang sudah membantu kami dalam penyusunan tugas akhir kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Ibu Rita, sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.